Menjaga hati. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dan juga Matius pasal 5 ayat 8. Kita baca dulu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa menjaga hati itu sangat penting. Nah, ini harus kita lakukan terus-menerus, saudara-saudara. Kita harus menjaga hati kita. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, disempurnakan. Nah, itu lain lagi. Jadi selama kita mengiring Tuhan, kita harus waspada, berjaga-jaga dalam menjaga hati kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau Tuhan melihat kita, Tuhan itu menilai kita, tidak menilai penampilan kita. Itu yang harus kita ingat. Tuhan tidak menilai, saudara ini berpenampilan wah atau biasa-biasa aja, saudara necis atau sederhana, saudara naik Mercy atau saudara naik Grab, itu bagi Tuhan tidak masuk perhitungan. Tuhan menilai hati kita. Tuhan melihat kita, Dia melihat hati kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga merespons hati kita. Jadi Tuhan itu sangat responsif ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang sangat dinamis. Hubungan yang hidup, hubungan yang statis, yang mati. Tapi hubungan yang dinamis. Bagaimana hubungan itu tergantung juga hati kita kepada Tuhan. Semakin hati kita berkenan kepada Tuhan, semakin hati kita suci, maka semakin Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bisa dengan mata jasmani, bisa dengan mata rohani. Tuhan akan semakin menyatakan dirinya kepada kita, saudara. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang perlu dijaga dari hati kita? Banyak. Di sini saya list beberapa hal. Kita harus menjaga hati dari ketidakpercayaan. Kita harus jaga itu. Menjaga hati dari kekhawatiran. Makanya Tuhan Yesus seringkali berkata jangan khawatir. Menjaga hati kita dari keserakahan. Ini sifat manusia, tidak pernah merasa cukup. Sudah diberkati terus tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Menjaga hati kita dari keduniawian. Nah, ini hati-hati. Karena firman Tuhan berkata bahwa zaman Nuh, zaman Lot akan terulang kembali. Saya tidak bicara detail, mungkin satu saat kita akan lihat. Jadi kita harus jaga itu. Jangan dikatakan di dalam Injil Lukas, Tuhan berkata jangan hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Kita juga harus menjaga hati kita dari kesombongan, keangkuhan. Kita harus menjaga hati dari kepahitan. Kita harus belajar memaafkan. Dan yang menjadi fokus kita satu hal, kekecewaan. Kita harus menjaga hati kita dari satu hal ini, saudara. Kekecewaan. Ini yang menjadi fokus khotbah. Kekecewaan itu kelihatannya sederhana. Oh, cuma kekecewaan, cuma kita kecewa. Tapi kalau itu terus dipelihara, maka itu akan membawa banyak sekali dampak dalam hidup kita. Bahkan kita bisa undur, kita bisa tidak ke gereja, kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa menyangkal Tuhan. Sebab itu kita harus jaga hati kita terhadap kekecewaan. Dan kekecewaan ini bisa menimpa semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Tetapi setiap kita bisa mengalami hal ini. Kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap lingkungan, kecewa terhadap situasi, ya toh?
kecewa kepada teman, kecewa kepada orang-orang yang dekat, kecewa kepada pimpinan, apakah itu pimpinan dalam perusahaan ataukah juga termasuk pimpinan rohani, kecewa terhadap pendeta, gembala, terhadap gereja, bahkan kita juga bisa kecewa terhadap Tuhan. Dan kecewa itu berbahaya karena kita bisa, karena kecewa kita menolak Tuhan. Ya, berapa banyak orang Kristen tidak ke gereja karena kecewa. Kecewa kepada gereja, kecewa kepada pendeta, kecewa kepada gembala, kecewa kepada Tuhan. Bahkan banyak anak Tuhan yang menyangkal iman karena kekecewaan. Sebab itu Tuhan Yesus sebelum naik ke kayu salib, Injil Yohanes mulai pasal 13 itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat mereka makan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalib. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, Tuhan Yesus berkata, hati-hati, jangan sampai kamu kecewa dan menolak aku. So itu sudah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Coba kita lihat beberapa contoh orang-orang yang kecewa. Yang pertama, saya urut ini ya. Dikatakan Yohanes Pembaptis hampir kecewa. Ya tidak tahu sudah kecewa atau hampir kecewa ya. Dia di dalam penjara, dia merasa kecewa. Saya tadi coba renungkan kira-kira apa yang menjadi sumber kekecewaan ya. Mungkin Yohanes Pembaptis dia merasa gagal pelayanannya. Mungkin dia kecewa karena dia ragu apakah benar Yesus adalah Mesias itu. Dia kecewa juga mungkin karena ya siapa tahu selama di penjara dia tidak pernah dijenguk orang. Dia tidak merasa tidak diperhatikan. Aku sudah bekerja setia tapi tidak ada yang memperhatikan. Sehingga dia mengutus muridnya dan bertanya kepada Tuhan, apa benar engkau Mesias? Dan Tuhan Yesus berkata, katakan saja, ceritakan apa yang aku lakukan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bayangkan saudara, kalau Yohanes Pembaptis saja kaliber seperti Yohanes Pembaptis bisa kecewa. Apalagi kita ya. Kemudian dikatakan orang-orang Nazaret kecewa kepada Yesus. Mengapa? Karena mereka tahu latar belakang Yesus. Karena Yesus kan memang tumbuhnya di Nazaret. Dia tahu bahwa Yesus ini anak tukang kayu dan Yesus sendiri juga tukang kayu. Jadi Yesus itu tukang kayu. Ada di dalam Injil Markus. Yesus itu tukang kayu. Dia belajar pertukangan dari papanya, Yusuf, seorang tukang kayu. Ya mungkin mereka berharap yang namanya Mesias itu harus bagaimana, harus punya latar belakang yang hebat karena dikatakan Mesias kan keturunan Daud, ya toh? Orang Yahudi kan tahu janji Tuhan itu memang dinanti-nantikan sampai sekarang bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud, tunas Daud untuk menjadi Mesias. Jadi mereka berpikir, harusnya muncul dari turunan bangsawan kah? Atau apakah yang cocok gitulah. Ini kok tukang kayu ngaku-ngaku Mesias. Nah, mereka kecewa, saudara. Mereka menolak Yesus. Kemudian Yudas menolak Yesus. Dia kecewa kepada Yesus. Itulah yang membuat Yudas menjual Yesus. Kenapa saudara renungkan? Mengapa kok Yudas itu menjual Yesus? Saya yakin karena Yudas kecewa. Mengapa Yudas kecewa? Karena ambisinya tidak tercapai. Yudas punya ambisi mengiring Yesus dengan satu harapan kalau Yesus menjadi orang besar, ya, menjadi raja, menjadi pemimpin, minimal dia jadi menteri. Minimal dia menteri keuangan, karena memang dia dipegangi uang. Sehingga ketika dia melihat, Yesus kok langkahnya menuju kematian, menuju kayu salib, dia kecewa dan dia menjual gurunya. Makanya kalau kita mengiring Tuhan, kita harus punya motivasi yang tulus murni. Jangan seperti Yudas yang punya agenda sendiri. Dia ingin menjadi orang terkenal. Dia ingin menjadi orang top. Kekecewaan Yudas ini yang menyebabkan Yudas berkhianat. Dan dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya tidak yakin Yudas itu hanya karena uang itu saja. Tidak yakin saya. Saya yakin karena Yudas itu menyimpan kekecewaan yang besar. Karena dia ambisinya, kehendaknya, keinginannya selalu kandas. Terakhir waktu Maria mengurapi Yesus, Yudas masih muncul itu, keluar dari mulutnya. Ngapain?
minyak ini kok digitukan saja? Kan sayang, lebih baik dijual 300 dinar ya. Muncul dari mulutnya. Nah, masih adakah? Masih. Jadi setelah kita teliti-teliti ternyata banyak ya. Kleopas dan temannya juga kecewa. Itu keluar dari perkataannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kok sekarang mati? Ya, mereka punya harapan juga kandas. Kleopas dan teman mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka pulang ke kampung halaman mereka sendiri. Masih ada lagi, saudara. Terakhir ini dikatakan Petrus dan teman-teman murid-murid yang lain juga kecewa. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus kecewa. Peristiwa kematian sudah terjadi. Peristiwa kebangkitan juga sudah mereka alami. Jadi kejadian ini sesudah kebangkitan, sesudah Yesus menyatakan diri. Semua sudah berlalu. Excitement itu sudah lewat. Memang waktu mereka ketemu Yesus mereka very excited. Mereka sangat bergairah. Wah, ternyata guruku, Tuhanku hidup. Wah, mereka bergairah. Tapi dengan seiringnya waktu semua itu menurun, bukan? Ya, kita juga begini, bukan? Wah, waktu mau Paskah, senang. Waktu mau Natal, hebat. Tapi begitu setelah Natal, setelah Paskah biasanya terus mulai ini ya. Murid-murid juga demikian. Semua sudah berlalu, lewat dan tidak terjadi apa-apa. Oh, cuma gitukah? Apakah ceritanya habis di situ? Ya, oke, Yesus hidup. Terus siapa? Ya sudah gini aja. Oh, no. Belum selesai. Itu baru permulaan, saudara. Peristiwa Paskah itu baru permulaan dari sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan bagi gerejanya. Petrus dan kawan-kawan dia kecewa. Sehingga Petrus berinisiatif, ayo kita kembali menangkap ikan. Padahal itu profesi lama mereka yang sudah mereka tinggalkan sekian lama. Ayo kita kembali, wis gak ada gunanya, gak ada artinya. Sudah selesai semuanya. Dan murid-murid juga setuju, ayo kami juga setuju. Kami ikut menangkap ikan. Dan dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi kita bersyukur saudara-saudara. Tuhan Yesus cinta. Karena kesetiaannya. Tuhan Yesus datang. Dikatakan dia datang dan berdiri di tepi pantai. Mereka masih tidak mengenal. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka lakukan itu dan apa yang terjadi dikatakan mereka menangkap ikan-ikan yang besar sejumlah 153 ekor. Ini jumlah yang sangat real ya, dicatat dalam Alkitab tentu punya arti rohani. Nanti saya akan jelaskan. 153 ekor ikan besar, bukan ikan teri, ikan wader. Bukan ya, tapi ini ikan besar. Dan pagi itu, ya ini sudah menjelang pagi karena sudah sepanjang malam dikatakan mereka tidak mendapat ikan. Jadi pagi ya seperti kita mungkin ya. Dan pagi itu mereka dipulihkan. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat berikut ini saudara. Di dalam Kisah Para Rasul. Memang di sini tidak dicatat peristiwanya apa. Tapi kalau saya kaitkan kemungkinan perkataan ini diucapkan pada saat itu. Karena dikatakan pada waktu ia makan bersama-sama dengan mereka. Memang Yesus makan waktu itu. Yesus sudah siapkan api unggun, siapkan roti. Enak Yesus murid-murid ini ya. Dijamu sama Yesus. Dikatakan waktu ia makan bersama-sama dengan mereka, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, haleluya. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya belum selesai. Pekerjaan Tuhan belum selesai dan bahkan baru dimulai. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan bagi mereka. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Menjadi penjala-penjala jiwa. 153.
Kalau saudara bagi 153 itu tidak banyak yang bisa kita bagi, angka yang agak aneh. Tapi 153 itu kalau dibagi 9, dan cuma 9 ya, 3 tentu ada di situ. Tapi bilangan yang bisa membagi hanya bilangan 9, hasilnya adalah 17. Kita tahu 9 itu bicara tentang Roh Kudus. 9 bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. 9 dan 17. 17 itu angka juga berkaitan dengan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, ada 17 tempat yang dicatat di situ. Di mana orang-orang dari 17 tempat itu berkumpul di Yerusalem. Jadi 17 bicara tentang bangsa-bangsa. 9 bicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan menuai bangsa-bangsa. Kita akan dipakai untuk menuai bangsa-bangsa. Haleluya. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Saya percaya Tuhan punya rencana bagi gereja kita. Makanya ayo kita sama-sama sepakat. Jadi saya katakan selama Roh Kudus masih ada di antara kita, kita punya pengharapan yang mulia. Amin. Selama Roh Kudus itu masih bekerja. Makanya saya ajak saudara sepakat berdoa. Ayo saudara berdoa sama-sama. Kami hamba-hamba Tuhan tentu berdoa, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, saudara. Pekerjaan Tuhan ini tidak bisa cuma, itu urusannya pendeta, urusannya hamba-hamba Tuhan, kita enak-enak. Tidak bisa. Kita harus sepakat, satu bersatu dalam roh. Seperti murid-murid, sepakat satu hati. Ya, mereka berdoa dan Roh Kudus dicurahkan. Kita harus berdoa juga, minta supaya Roh Kudus semakin dinyatakan dalam gereja kita. Karena Roh Kudus itulah harapan kita. Tidak ada yang lain. Makanya saudara jangan melihat kepada manusia. Kalau saudara hanya melihat kepada manusia, saudara akan kecewa. Tapi Roh Kudus itu ajaib. Amin. Ayo kita taruh pengharapan kita kepada Roh Kudus. Amin. Ya, kita harapkan Roh Kudus bekerja dan bekerja lebih dalam, lebih luas lagi di dalam gereja kita, dalam hidup kita, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.